Jadi teman-teman sekalian, hidup kita di dunia ini kan gak lama ya, sebentar ya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kalau tadi Ustadz Dadang mengemukakan bagaimana keadaan pasca kehidupan dunia kita, sungguh dari beberapa keterangan disebutkan kita ini setidaknya setelah kehidupan dunia ini akan mengalami kurang lebih 8 tahapan kehidupan lagi. Kalau kita turunkan misalnya, alam yang pertama namanya alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam kubur, kelima alam hari kiamat, dihancurkan seluruhnya. Yang masih hidup dimatikan, yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali. Kemudian ketemu dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Setelah dibangkitkan yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah yaumul mahsyar kemudian yaumul hisab, hari dihitung. Setelah itu yaumus syafa'ah, diberikan syafaat. Setelah itu yaumul mizan, hari ditimbang. Setelah itu hari dipertanggungjawabkan. Setelah itu hari kemudian kita akan berjalan di sebuah jembatan namanya sirat. Setelah itu baru ditentukan surgakah atau nerakakah. Jadi dunia ini baru tahapan yang ketiga berarti dari fase kehidupan yang akan kita lalui. Makanya sayang banget kalau ada orang yang hidup di dunia berpikir bagaimana hidup enak di dunia, tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana hidup enak pasca kehidupan dunia itu. Makanya kata Nabi SAW, siapakah orang beriman yang paling utama dalam hidupnya? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Yang paling utama hidupnya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Nabi kemudian menjawab, orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Maka Ustadz Dadang, jazakallah khair, terima kasih. Ini pengingat bagi kita teman-teman sekalian, yang namanya kematian itu gak bisa kita akhirkan, gak bisa kita majukan. Betul apa enggak? Yang pasti semua pasti akan wafat, pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, Ustadz Dadang. Nah gitu mas. Jadi semua akan wafat. Bisa jadi Ustadz Dadang duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau Ahilman belakangan, Ustadz Dadang duluan ya. Jadi yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti dan sesuatu yang akan datang sama kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka teman-teman sayang, kalau hari ini kita masih hidup, ingat-ingat saja bekal apa yang sudah kita siapkan, atau dosa apa yang sering kita lakukan dan belum kita sempat bertobat kepada Allah. Yakin ya, sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Saya ulangi, kalau kita datang dengan membawa dosa sebanyak buih dalam lautan, maka yakinlah ampunan Allah lebih luas dibanding samudra lautan itu. Maka mulai hari ini, yakin saja, setiap orang baik mungkin pernah punya masa lalu yang buruk. Dan setiap orang yang pernah menemukan keburukan, dia masih punya harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Semua kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Semua kita pernah tenggelam dalam kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman bisa hadir di kajian teman hijrah. Ini bukti kasih sayangnya siapa? Allah. Bukan karena Ahilman, bukan karena Ustadz Dadang, bukan. Tapi ini bukti sayangnya Allah sama kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Mana buktinya? Kita yang berlumur dosa, kita yang banyak salah masih dikasih kesempatan.
Apalagi yang bicara. Yang bicara di depan belum tentu lebih soleh dibanding teman-teman yang duduk. Tapi mungkin Allah tutupi saja aib-aib. Makanya malu sebenarnya kalau kita ingat-ingat tentang dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kita yakin Allah sebaik-baiknya pemberi ampunan kepada kita. Maka di dalam Asmaul Husna ada 4 nama ya, yang sering kali kita temukan terkait ampunan Allah itu. Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, Allah Al-Afu. Apa artinya? Allah Al-Ghafur, Allah yang senantiasa mengampuni sebesar apa kita. Al-Ghafur. Jadi teman-teman punya dosa besar apa? Kemudian teman-teman bertobat, minta ampun kepada Allah. Hakul yakin Allah ampuni dosa kita. Punten. Mungkin ada yang pernah berzina. Punten. Mungkin ada yang pernah durhaka kepada orang tua. Mungkin pernah ada yang zalim sama orang. Dosa-dosa besar teman-teman lakukan di situ. Dan teman-teman bertobat, minta ampun kepada Allah. Allah Al-Ghafur. Allah mengampuni sebesar apapun dosa kita. Yang kedua, Allah Al-Ghaffar. Allah yang akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Kalau Al-Ghafur sebesar, kalau Al-Ghaffar sebanyak. Teman-teman bikin dosa. Teman-teman makin banyak minta ampun kepada Allah, makin senang Allah. Kenapa? Al-Ghaffar. Allah punya nama yang tidak pernah bosan mengampuni dosa hambanya. At-Tawwab. Allah yang maha pemberi taubat dan penerima taubat. Di antara nikmat orang yang pernah berbuat dosa apa? Fursatut taubah. Dia diberikan kesempatan bertobat. Makanya orang kalau udah dikasih kesempatan taubat ya cengeng dia. Mudah nangis, lembut hatinya, dikit-dikit dia menghadirkan kebaikan. Kenapa? Karena dia pengen nutupin keburukan dia di masa lalu. Maka apa perintah Nabi kepada kita? Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi kalau teman-teman dulu ahilman saya nggak pernah sholat jamaah. Ayo hari ini punya waktu datang sholat jamaah. Kenapa? Gantikan yang dulu yang kita nggak pernah datang ke masjid. Ustaz, aku dulu pernah mengumbar aurat sih. Terlihat auratnya. Maka sekarang tutupi auratnya. Tutupi auratnya. Mudah-mudahan dosa kita yang dulu tuh tertutup dengan kebaikan kita. Teman-teman misalnya semua kan punya masa lalu misalnya ya. Nanti menikah teman-teman. Gimana cara menutupinya? Teman-teman kemudian hadirkan kebaikan bersama dengan pasangan kita nanti setelah menikah. Dan Al-Afu, apa itu? Allah yang maha pemaaf. Allah yang tidak pernah mengungkit kesalahan hambanya. Jadi kalau kita sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi kesalahan kita. Jangan samakan Allah dengan manusia ya. Manusia itu makin banyak kita minta makin kesel, ya gak sih? Tapi kalau Allah makin banyak kita minta, Allah makin senang. Allah makin senang. Come back to you. Kembali ke Allah. Ya bisa dadang ya. Ya kumaha deui atuh rek naon, orang merek naon hidup di dia teh. Dan gak akan ada apa-apa. Naon. Pada naon. Ya makanya untuk apa kan? Iya, betul. Ayo we lah Ustaz. Naon. Pada tipayun. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, yuk kita lakukan kebaikan sebelum akhir semua apa yang bisa kita lakukan ke depan. Tadi kata Ustaz Dadang ya, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah pasti membalas keburukan itu. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena kita gak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menutup usia kita. 2 minggu lalu ada seorang public figure mungkin, ya, awalnya dihujat se-Indonesia itu. Tapi ternyata akhir kehidupannya didoakan seluruh Indonesia. Kita gak pernah tahu apa amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Cuman yang jelas setiap orang pasti punya amal-amal kebaikan itu. Dan di antara amal yang disukai oleh Allah apa?
infak sodako. Ya Ustaz ya. Setuju. Ada 2 penyesalan disebutkan dalam surat Al-Munafikun yang disesalkan oleh orang yang sudah meninggal. Apa? 1, orang meninggal itu menyesal dengan hartanya yang belum dia sedekahkan. Dan yang kedua, orang yang sudah meninggal menyesal dengan umurnya yang gak dipakai untuk beramal soleh. Makanya satu kali orang meninggal pernah minta sama Allah untuk dihidupkan kembali kan? Apa permintaannya? Fa'asoddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau engkau hidupkan aku kembali, berikan aku kesempatan lagi, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan beramal soleh dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat.